Pada presentasi ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait aksi nyata yang dilakukan dalam pelatihan mandiri yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar. Pada topik Merdeka Belajar terdapat 3 topik penting yaitu 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi peserta didik agar tumbuh sesuai kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Dalam topik Merdeka Mengajar terdapat 5 modul yang harus dipelajari, yakni mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan warga satuan pendidikan. Dalam modul 1 ini, ada 2 materi yakni, apa peran saya sebagai guru, dan ingin menjadi guru seperti apa saya. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Apa peran saya sebagai guru? Guru tidak sekadar menjadi pendidik, tapi haruslah menjadi teladan, seorang model sekaligus mentor dari siswanya, dalam mewujudkan perilaku yang berkarakter, yang meliputi olah pikir, olah hati dan olah rasa. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi sosok guru profesional, yang ideal ala Ki Hajar Dewantara. Guru harus selalu melakukan perubahan diri kepada yang lebih baik, di mana kehidupan masa depan mereka, sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Dalam modul 2, mendidik dan mengajar, ada 3 materi yakni, mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak didik. Dengan demikian, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada siswa, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka, yang dapat kita lakukan sebagai pendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya potensi yang dimiliki siswa. Tenaga pendidik dapat mengerahkan segala daya dan upaya yang dimiliki agar siswa tumbuh kembang peserta didik secara maksimal. Namun jangan lupa, ada juga peserta didik yang tidak dapat tumbuh dan berkembang karena adanya pengaruh-pengaruh luar yang membatasinya. Bagaimana caranya agar budaya bangsa tidak tergerus oleh zaman? Jawabannya terletak pada peran guru, tentang bagaimana memberikan praktik pembelajaran yang mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama dan berkontribusi sosial kepada sesama. Ternyata, sistem pendidikan kolonial terwariskan hingga saat ini, masih ditemukan kasus kekerasan pada anak didik. Sistem pendidikan kolonial didasarkan atas diskriminasi, yaitu perbedaan perlakuan terhadap anak pribumi dalam mendapatkan pendidikan. Peserta didik yang tidak mengerjakan tugas, akan mendapat hukuman atau sanksi dari guru. Sebaliknya, penghargaan, rewards, yang diberikan pada peserta didik, lebih berorientasi pada kecakapan kognitif. Maka hadirlah Ki Hajar Dewantara untuk memberi perlawanan, dengan memunculkan konsep sistem pendidikan yang humanis dan transformatif, yang dapat memelihara kedamaian dunia. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana peran pendidik dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin peserta didik untuk mencapai selamat dan bahagia? Sebagai pendidik, memiliki peran yang sangat penting untuk menanamkan karakter yang baik kepada anak. Karakter yang dimaksud tentulah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini didengung-dengungkan oleh Kemdikbudristek. Pada modul 3 berikut, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 materi yang akan dibahas, yaitu tentang kodrat peserta didik dan asas Trikon. Pendidikan sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya,
sesuai dengan kodrat keadaan, alam, dan zaman. Bila melihat dari kodrat keadaan yang terus bergerak begitu cepat, sebagai tenaga perlu mengantisipasi dan membaca arah. Kodrat zaman, berarti pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya siswa di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan siswa di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Trikon meliputi asas kontinu, konvergen dan konsentris. Ketiganya memang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran, di mana pembelajaran harus kontinu dalam artian berkesinambungan dan tidak loncat-loncat dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Konvergen dalam artian mengambil sisi baik dari beberapa metode pembelajaran dari luar negeri juga perlu dipelajari. Anak dididik untuk disiplin dari hal yang kecil, seperti yang berlaku di Jepang, Finlandia atau bahkan Belanda. Begitu juga konsentris. Pembelajaran harus tetap memberdayakan dan melestarikan budaya masing-masing daerah, karena kebudayaan bisa lestari jika generasi muda mengenali budayanya sendiri. Pada modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, ada dua materi yakni, pertama, budi pekerti, dan kedua tentang teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak, yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai tenaga pendidik, harus memahami, bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatihkan kepada peserta didik. Teori konvergensi berpendapat, bahwa hal yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya, termasuk ayah dan ibunya. Oleh karena itu, fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Modul 5, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada dua materi dalam modul ini. Pertama, mengantarkan peserta didik selamat dan bahagia, dan kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik. Dalam materi, mengantarkan peserta didik selamat dan bahagia ini, ada 3 poin penting yang kita pelajari, yaitu selamat dan bahagia, sistem Among dan Merdeka Belajar abad 21. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya, serta dapat mendorong peserta didik untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Dalam sistem Among, tenaga pendidik memiliki 3 fungsi utama. Di depan, ia menjadi teladan atau contoh yang baik bagi para peserta didik. Di tengah, menjadi pendorong atau pemberi semangat. Dan, di belakang mengamati kemajuan para peserta didik. Pembelajaran abad 21, merupakan suatu peralihan pembelajaran, di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher-centered menjadi student-centered. Hal ini sesuai dengan tuntutan masa depan, di mana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk peserta didik, tenaga pendidik harus membimbing dan mendampingi peserta didik dalam proses belajarnya. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab tenaga pendidik di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Demikian, presentasi ini merupakan resume dari modul yang sudah saya pelajari di platform Merdeka Mengajar tersebut. Saya tulis kembali berbentuk video sebagai aksi nyata untuk menularkan pengetahuan kepada para tenaga pendidik yang memerlukan.
Dengan harapan, semoga kita semua semakin sadar akan peran masing-masing, dan memiliki niat dan semangat untuk terus mengembangkan diri dalam mengemban tugas. Sekian, terima kasih.